Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita akan melanjutkan lagi aktivitas kita di mana Tuhan sudah berkati kita hingga ada sampai pagi hari ini, saya percaya Tuhan juga akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Dan terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di Renungan 79 ini, di mana firman Tuhan saya percaya akan memberikan kekuatan bagi kita dan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita. Dan renungan firman Tuhan pagi hari ini saya memberi tema atau judul berharaplah dan percayalah kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita lihat, yang saya ambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-38 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan berkata demikian. Mazmur 38 ayatnya yang ke-16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Saya ulangi, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah salah satu ungkapan dari Raja Daud yang dia sampaikan kepada Tuhan di dalam doanya, di mana Daud memohon, di mana pada waktu Daud memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan atas dirinya, di mana penyakit yang sangat menyiksa dirinya seperti yang dia catat yang tertulis pada ayat-ayat sebelumnya dalam pasal yang ke-38 ini, di mana Bapak Ibu Saudara kita di hari ini dalam pembacaan firman Tuhan sudah sampai pada Mazmur 36 sampai Mazmur 39, Mazmur pasal yang ke-36 dan sampai kepada Mazmur 39. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk berharap dan percaya kepada Tuhan lewat pemazmur ini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, pemazmur yakin bahwa hanya kepada Tuhan saja dia dapat berharap. Hanya kepada Tuhan saja dia percaya. Kenapa? Dia hanya yakin dan percaya. Dia hanya yakin dia dapat berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-11, dia katakan sahabat-sahabat Mazmur 38 ayatnya yang ke-12 maksud saya adalah dikatakan demikian. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini pemazmur meyakini bahwa hanya Tuhan saja dia dapat berharap karena pada waktu itu ketika dia mengalami penyakit yang menimpa tubuhnya. Di sana kita lihat dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolong dia. Dan dia tidak bisa mengharapkan siapa-siapa di dalam dunia ini. Karena apa? Teman-temannya saja, sahabat-sahabatnya, bahkan sanak saudaranya pun menjauh dari dia. Karena apa? Karena melihat keterpurukan daripada pemazmur ini, Daud ini, di mana ketika dia mengalami sakit penyakit yang Tuhan izinkan dalam hidupnya terjadi. Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya sehingga dia boleh mengalami satu penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya, seperti yang dia catat pada ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku
berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Tidak ada gairah dalam kehidupan Daud, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat lagi dalam hidupnya. Di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seorang kalau yang mengalami sakit penyakit yang parah, di mana kelemahan tubuh yang dia alami begitu lemah. Dan di sini kita melihat di dalam kelemahan Daud, dia meyakini dan dia percaya dia hanya dapat berharap hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menjawab setiap permohonannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masalah, persoalan yang begitu berat, beban yang harus kita pikul. Masalah mungkin yang tidak pernah terselesaikan. Tetapi ingatlah, ada satu pengharapan untuk kita dapat berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita percayai. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang penuh dengan kemurahan. Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan itu sebabnya di sini pemazmur katakan, biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, maka di sana kita akan mendapatkan kekuatan. Dan kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat berharap kepada Tuhan? Di sini kalau kita melihat apa yang pemazmur lakukan ketika dia menghadapi masalah ini, yang pertama adalah dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tentunya dia akan datang kepada Tuhan. Orang yang mengharapkan sesuatu kepada seseorang, dia akan mencari terus orang tersebut. Dan itu sebabnya di sini Bapak Ibu Saudara, pemazmur datang mencari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan itu sebabnya di sini pemazmur dia mencari Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang suka mencari Tuhan. Dan yang kedua di sinilah yang pemazmur, kenapa dia sampai berharap hanya kepada Tuhan? Karena dia mengerti Tuhan mengasihi dia. Sehingga Tuhan izinkan hal yang demikian dan sebagai peringatan buat dia, sebagai teguran buat dia, dan dia tahu apa yang telah dia lakukan. Dan di sini kita lihat dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, itu sebabnya dia mengerti dan dia berharap hanya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah dia percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Di dalam Mazmur 9 ayatnya yang ke-11, orang yang mengenal Tuhan dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mengenal Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan adalah mereka yang percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita datang kepada Dia. Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita mau mencari Dia, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan.
Yang kedua adalah Tuhan akan menjawab doa kita apabila kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Raja Daud, dia terbuka terhadap Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia menyadari apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi dosanya, apa yang menjadi kelemahannya. Dia ceritakan semua kepada Tuhan. Seperti ayat yang ke-10 di sana, Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita lihat pemazmur terbuka terhadap Tuhan sehingga Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan menjawab doa kita apabila kita berani mengakui kekurangan kita. Mengakui di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ayatnya yang ke-19 di sana Mazmur ini berkata, Mazmur ini berkata kepada Tuhan, ayatnya yang ke-19, ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Itulah yang membuat Daud merasa percaya bahwa Tuhan yang mengasihi dia, dan itu sebabnya dia berharap hanya kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Seperti dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23, 24 dan 39 saya akan bacakan. Apabila ia jatuh, maksud saya 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayatnya ke-39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Di dalam penderitaan yang dialami oleh Daud, dia hanya datang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kita yang ada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang dapat kita percayai, Tuhan yang dapat menolong kita. Sepanjang hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan memberkati kehidupan. Puji Tuhan, renungan saya sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini, mengingatkan kami lagi untuk berharap dan percaya hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang telah menebus kami, Allah yang telah menolong kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun umat-umat-Mu berada, jemaat GPD El Shaddai berada, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.